Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan pertolongannya kami dapat melaksanakan presentasi yang berjudul Penerapan Ergonomi Makro untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan sistem Internet of Things pada studi kasus CV Batik Nadira Tasikmalaya. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soleha selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi makro yang telah bersedia meluangkan waktunya selama proses perkuliahan semester ini. Next. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dini Marcella. Perkenalkan, nama saya Felix Arnoldo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfianto. Perkenalkan, nama saya Rati Utami Ningtyas. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Sonia Sabrina. Perkenalkan, nama saya Wardah Okta. Untuk selanjutnya, berikut merupakan pokok bahasan yang ada pada presentasi kami. Yang pertama yaitu ada profil CV Batik Nadira Tasikmalaya. Yang kedua ada proses produksi. Yang ketiga ada latar belakang dan masalah. Yang keempat ada tujuan dan manfaat. Yang kelima ada sistem kerja perusahaan. Yang keenam ada batasan masalah dan asumsi. Yang ketujuh ada dasar teori. Yang kedelapan ada solusi pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk pokok bahasan pertama, saya serahkan kepada teman saya, Dini Marcella. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk profil CV Batik Nadira Tasikmalaya. Next. Di sini ada sejarah di mana Batik Nadira ini merupakan perusahaan yang berbentuk perusahaan perorangan milik Bapak H.M. Muhtadi Satjari yang bergerak di bidang industri dan perdagangan batik tulis serta batik printing. Perusahaan tersebut berlokasi di Jalan Kutaresik nomor 69 Tasikmalaya. Sejarah terbentuknya perusahaan Batik Nadira tidak terlepas dari sejarah berdirinya PT Jatika Patex yang didirikan pada tahun 1986 sebagai perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan umum, serta disahkan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dengan akte tanggal 1996 dari Notaris Sujana SH. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 4 Juli 1987 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian yang menjabat pada waktu itu, serta terdaftar di Departemen Perindustrian nomor C27144 HT0101 tahun 1987. Pada saat itu, Direktur Utama dijabat oleh Bapak Haji Ian Deskian SE yang menangani bidang ekspor-impor dan berkantor di S. Widjojo Center lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 57, Jakarta. Bapak H.M. Muhtadi Satjari menjabat sebagai Direktur 1 yang menangani urusan perdagangan dan pemasaran di dalam negeri, serta Bapak H. Aman Dartiman sebagai Komisaris yang menangani urusan organisasi dan personalia. Beralamat di Jalan Kutaresik nomor 69 Tasikmalaya. Bapak H. Ian Deskiam SE dan H. Aman Dartiam pada bulan Mei 1992 menjual seluruh saham dan modal kerjanya kepada Bapak H. Mutati Satjari untuk dimiliki secara perseorangan. Hal ini merupakan awal terbentuknya perusahaan Batik Nadira yang secara khusus bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan batik tulis serta batik printing. Bentuk badan hukum perseroan terbatas berubah menjadi perusahaan perseorangan dan terdaftar di Departemen Perindustrian pada tanggal 18 Mei 1993, nomor 913208 AIOT 2 7/1993.
Berikut ini merupakan visi dari perusahaan itu sendiri, di mana visinya ialah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan berusaha secara efisien dan produktif di segala bidang untuk mengatasi persaingan pasar industri tekstil dalam negeri, memperoleh keuntungan yang memadai, memelihara pemeliharaan mesin produksi dan fasilitas pendukung lainnya dengan baik, memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta memenuhi keinginan stakeholder. Selanjutnya di sini ada misi dari perusahaan ini, yaitu yang pertama, ikut serta membantu pandang rakyat, yang kedua menyediakan lapangan kerja, dan yang ketiga melestarikan budaya nasional khususnya kain batik di Tasikmalaya. Berikut bisa dilihat untuk struktur organisasi dari perusahaan ini sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Next. Yang pertama adalah proses penggulungan, di mana kain putih digulung pada suatu gulungan yang kemudian lanjut ke proses pewarnaan dasar. Pemberian warna dasar itu melalui proses padding, yaitu kain dimasukkan ke dalam mesin pad yang sudah diberikan warna dasar. Selanjutnya, jika sudah kering, masuk ke proses printing, yaitu kain dasar diberi motif yang diinginkan dengan proses screen printing. Yang keempat, proses pemanasan. Kain lalu dipanaskan dengan mesin pemanas dengan suhu 60-90 derajat Celcius. Yang kelima, proses penguatan warna. Kain yang telah kering diberi obat penguat warna. Lalu yang keenam, proses pencucian, yaitu pencucian kain dengan mesin-mesin. Lalu yang ketujuh, proses penghalusan. Kain diberi obat pelembut atau softening agent. Lalu ke-8, proses pengeringan. Kain diperas dan dikeringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven. Lalu yang terakhir, proses pengemakan atau packing. Kain yang sudah kering digulung atau diikat dan siap dimasukkan ke dalam gudang atau langsung dikirim. Next. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk latar belakang dan rumusan masalahnya. Latar belakang, batik adalah seni gambar di atas kain untuk pakaian. UNESCO sendiri telah menetapkan batik sebagai warisan budaya sejak tanggal 2 Oktober 2009. Batik mampu menjadi tulang punggung usaha mikro kecil dan menengah atau MKM, di mana semenjak diakui UNESCO sebagai warisan budaya, produksi batik meningkat hingga 500%. Untuk dapat bersaing, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu yang dikaitkan dengan efisiensi kerja adalah dengan ditetapkannya metode kerja yang ergonomis. Apabila postur kerja dari pegawai tidak ergonomis, postur kerjanya akan berdampak negatif pada otot dan rangka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja saat melakukan aktivitas sehari-hari. Next. Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sosioteknik dari tingkat atas ke bawah yang diterapkan pada perancangan sistem kerja secara keseluruhan pada berbagai level interaksi ergonomi mikro seperti manusia pekerjaan, manusia mesin, dan manusia perangkat lunak dengan tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan memastikan sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis. Ergonomi makro berperan dalam mendesain beberapa sosioteknikal sistem dengan kaitannya dengan manusia, organisasi, dan teknologi. Terdapat banyak cara dalam rangka menerapkan prinsip ergonomi makro untuk meningkatkan keselamatan kerja. Salah satunya dengan Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pentingnya ergonomi makro dan pentingnya keselamatan kerja dengan Internet of Things.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini yang pertama, apa itu ergonomi makro dan pentingnya keselamatan kerja. Yang kedua ada bagaimana penerapan ergonomi makro untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan sistem Internet of Things. Sekarang saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari makalah ini. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menjabarkan pengertian mengenai ergonomi makro dan pentingnya keselamatan kerja. Dan yang kedua membahas penerapan ergonomi makro untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan sistem Internet of Things. Lalu manfaat yang didapat adalah yang pertama mengetahui pengertian ergonomi makro dan pentingnya keselamatan kerja. Dan yang terakhir mengetahui penerapan ergonomi makro untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan sistem Internet of Things. Baik, saya akan menjelaskan sistem kerja perusahaan. Sistem kerja perusahaan ini sendiri dapat dilihat dari manajemen organisasi di dalamnya, yang terbagi menjadi struktur organisasi, kedudukan dan tugas pokok, jumlah tenaga kerja, waktu bekerja karyawan, dan produk yang dihasilkan dari perusahaan ini. Garis besar pendiri perusahaan Batik Nadira dapat dilihat dari bentuk organisasi dan dengan garis fungsional yang sederhana. Pada kedudukan tertinggi yaitu direktur oleh Bapak H.E. Sajiardi, dan pada kedudukan kedua terdapat bagian umum, dan kedudukan ketiga terdapat bagian ADM dan keuangan, bagian produksi, bagian personalia, bagian pemasaran, dan bagian gudang, dan posisi paling bawah yaitu karyawan. Untuk kedudukan dan tugas dari masing-masing bagian itu tersebut adalah yang pertama, direktur bertanggung jawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan perusahaan, baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Yang kedua, bagian umum menerima laporan dari semua bagian dan selanjutnya disampaikan kepada direktur. Yang ketiga yaitu bagian administrasi dan keuangan yang bertugas untuk melaksanakan pembayaran gaji. Yang keempat, bagian produksi yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan produksi. Yang kelima yaitu bagian pemasaran yang bertugas untuk melaksanakan program marketing konsep yang berorientasi pada konsumen, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keenam yaitu bagian personalia, yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, misalnya BPJS, SPSI, dan kesejahteraan pegawai. Dan yang terakhir yaitu bagian gudang yang bertugas untuk menjaga dan menyimpan hasil produksi. Untuk info tenaga kerja sendiri, tenaga kerja yang terlibat di dalam CV Batik Nadira ini hampir seluruhnya adalah tenaga kerja lokal yang diambil dari penduduk sekitar dengan tingkat pendidikan rata-rata yaitu SMU atau sederajat. Komposisi dari tenaga kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama manajer berjumlah 5 orang, yang kedua itu staf berjumlah 5 orang, dan yang ketiga yaitu buruh atau karyawan yang berjumlah 50 orang. Jam kerja dari karyawan di CV Batik Nadira ini selama 8 jam setiap harinya, dimulai pukul 7 sampai 15.00 WIB, dengan shift kerja selama 6 hari, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu, dan 1 hari libur di hari Minggu. Untuk tabel shift kerjanya dapat dilihat seperti ini. Next. Untuk bahasan selanjutnya yaitu ada batasan masalah dan asumsi. Next. Agar dapat terfokus dan mengarah pada tujuan, maka bisa dilakukan batasan masalah. Adapun batasan masalah yang pertama yaitu ada pada analisis ergonomi dalam penelitian ini hanya menitik beratkan pada pemanfaatan Internet of Things untuk memperkecil resiko kecacatan dan meningkatkan kualitas produksi dari produk kain batik. Yang kedua, kuesioner yang disebarkan untuk melihat keluhan operator adalah data kuesioner Nordic Body Map. Yang ketiga yaitu kuesioner disebarkan ke 10 pekerja. Lalu untuk
Dalam penelitian ini ada beberapa asumsi untuk membantu penyelesaian masalah. Di antaranya yang pertama yaitu responden adalah pekerja di setiap bagian yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu selama penelitian ini, proses pengerjaan di setiap bagian berjalan dengan normal atau tidak mengalami perubahan. Next. Selanjutnya adalah mengenai dasar teori. Next. Keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Keselamatan pekerja sendiri menjadi salah satu faktor utama yang dapat menunjang keuntungan serta citra perusahaan itu sendiri. Peraturan tentang keselamatan kerja diatur oleh pemerintah, di mana hal tersebut tercantum dalam undang-undang, dan juga peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga beberapa peraturan pemerintah dan keputusan Presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Next. Ergonomi makro sendiri didefinisikan sebagai pendekatan top-down dari sistem sosioteknikal yang diterapkan dalam perancangan sistem kerja secara keseluruhan. Pada bagian level interaksi ergonomi mikro dan memanfaatkan hasilnya dalam perancangan manusia job, perancangan manusia mesin, dan perancangan manusia software interface. Menurut Hendrik dan Kleiner tahun 2001. Untuk pendekatan ergonomi makro sendiri, berkaitan erat dengan prinsip K3, sehingga dapat disimpulkan bahwa ergonomi makro berhubungan secara langsung dengan keselamatan kerja para pekerja pada perusahaan. Terdapat banyak cara dalam rangka menerapkan prinsip ergonomi makro ini. Salah satunya adalah dengan Internet of Things atau IoT. Teknologi IoT ini sendiri masih merupakan teknologi baru yang ada di Indonesia, walaupun beberapa perusahaan memang sudah tercatat menggunakan teknologi ini. Untuk penerapan dari teknologi ini, salah satunya itu bisa menyematkan teknologi IoT itu pada APD pekerja dan penerapan-penerapan lainnya. Baik, selanjutnya merupakan solusi pemecahan masalah. Next. Pada CV batik Nadira terdapat beberapa keluhan yang paling banyak pada proses pengerjaan batik. Keluhan ini diketahui dari pengisian kuesioner Nordic Body Map oleh para pekerja setelah selesai bekerja. Dengan pemanfaatan Internet of Things akan dapat memperkecil risiko kecacatan dan meningkatkan kualitas produksi dari produk kain batik. Penggunaan teknologi IoT ini juga bisa dilakukan untuk kontrol, monitoring, dan inspeksi agar dapat menekan risiko kecacatan dan meningkatkan kualitas produksi kain batik. Berikut merupakan solusi pemecahan masalah dengan menerapkan ergonomi makro untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan sistem Internet of Things. Yang pertama, pada proses produksi bagian klise, desain meja kerja menyebabkan sakit pada bahu kanan dan pinggang, maka solusi yang diberikan adalah dengan memperbaiki desain meja kerjanya atau stasiun kerja. Yang kedua, pada proses produksi bagian penguatan warna, postur kerja penguatan warna dominan bertumpu pada bagian tubuh atas seperti bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Hal ini menimbulkan keluhan sakit dan pegal-pegal. Maka solusi yang diberikan adalah dengan melakukan job rotation agar mengurangi presentase terjadinya keluhan pada otot dan rangka pekerja. Next. Untuk yang ketiga, pada proses produksi bagian pengeringan, postur kerja dominan bagian tubuh atas seperti lengan, bahu, dan leher. Hal ini menyebabkan rasa sakit pada bagian leher karena mendongak ke atas untuk melihat kain agar tidak terbelit, dan juga sakit pada tangan dan bahu. Maka solusi yang diberikan adalah dengan melakukan job rotation. Dan yang terakhir, pada proses produksi bagian pengepakan, postur kerja operator dan ruangan tidak nyaman karena pengap dan pengepakan ini dilakukan jongkok di lantai. Hal ini menyebabkan rasa sakit pada bagian punggung, pinggang, bahu, dan leher. Maka solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan kursi jongkok saat pengepakan agar mengurangi kontak langsung dengan lantai. Kemudian untuk kendala suhu udara panas pada ruangan produksi ditambah kipas yang ditanam chip microcontroller berbasis Internet of Things sehingga suhu udara dapat dikontrol dan putaran kipas dapat diatur dari jarak jauh.
Sekarang saya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan yang pertama, ergonomi makro didefinisikan sebagai pendekatan top-down dari sistem sosioteknikal yang diterapkan dalam perancangan sistem kerja secara keseluruhan pada berbagai level interaksi ergonomi mikro dan memanfaatkan hasilnya dalam perancangan manusia job, perancangan manusia mesin, dan perancangan manusia software interface. Pendekatan ergonomi makro berusaha menciptakan harmonisasi atau keseimbangan dalam sistem kerja secara keseluruhan. Pendekatan ergonomi makro tersebut terikat dengan prinsip K3, sehingga dapat disimpulkan bahwa ergonomi makro berhubungan secara langsung dengan keselamatan para pekerja pada perusahaan. Keselamatan kerja saat melakukan pekerjaan sangatlah penting untuk diperhatikan dan menjadi salah satu faktor utama yang dapat menunjang keuntungan serta citra dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, salah satu cara menerapkan prinsip ergonomi makro untuk meningkatkan keselamatan kerja adalah dengan Internet of Things. Internet of Things sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan berbagai device yang bisa saling terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama dengan berbagai perangkat keras, data melalui jaringan internet. Penerapan dari teknologi Internet of Things ini salah satunya adalah dengan menyematkan teknologi Internet of Things pada APD pekerja. Teknologi Internet of Things ini berperan sebagai smart PPE yang digunakan dalam alat pelindung diri dengan tujuan untuk menyediakan APD dan peralatan keselamatan lainnya yang sesuai dengan peraturan, dan juga mengambil peran penting dalam meningkatkan perlindungan dengan cara mengurangi resiko dan mencegah cedera di tempat kerja. Untuk saran yang pertama ada pentingnya sosialisasi mengenai keselamatan kerja dan penerapan Internet of Things kepada pekerja sebagai salah satu cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dan untuk saran yang kedua, untuk kedepannya diharapkan teknologi Internet of Things tidak hanya diterapkan pada APD maupun monitoring saja, akan tetapi juga dapat diterapkan pada alat-alat yang dipakai untuk bekerja sehingga peralatan dapat lebih otomatis dan lebih memudahkan pekerjaan. Sekian untuk pembahasan makalah dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk unmute dan membacakan pertanyaannya. Mungkin dari saya ingin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Syifa Herunisa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kalau menurut kelompok kalian sebenarnya kuesioner Nordic Body Map itu apa ya? Mungkin itu dari aku. Makasih. Untuk kelompok 4 dari kita, ada yang mau jawab? Mau mencoba menjawab ya, yang nomor 1 itu tadi dari Siva. Metode pengukuran itu kan bisa digunakan, yang digunakan dalam ilmu sistem rangka dan otot itu bisa digunakan pakai Nordic Body Map. Nah, kuesioner Nordic Body Map sendiri merupakan salah satu metode pengukuran subjektif untuk mengukur rasa sakit otot pada para pekerja. Lalu untuk kuesioner Nordic Body Map sendiri merupakan salah satu bentuk kuesioner checklist ergonomi yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja karena sudah terstandarisasi dan tersusun dengan rapi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Mungkin saya mau izin menambahkan, untuk kuesioner Nordic Body Map ini menggunakan gambar tubuh manusia yang dibagi menjadi 9 bagian tubuh, yaitu leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, pinggang, lutut, dan tumit. Nah, dari 9 bagian tubuh ini nantinya akan diperinci menjadi 27 bagian tubuh. Kemudian, kuesioner Nordic Body Map ini mampu menggambarkan persepsi pekerja apakah keluhan dirasakan berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Cukup. Apakah dari Siva udah menjawab?
Ya, baik, teman-teman. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin dari saya izin bertanya. Ya, silahkan. Nama saya Berliana Arsy dari kelompok 1. Saya izin bertanya, tadi dari teman-teman kelompok 4 kan sudah menjelaskan tentang penerapan ergo makro dari perusahaan untuk peningkatan keselamatan kerja dengan menggunakan sistem IoT. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut penerapan seperti apa dari sistem IoT yang bisa diterapkan dalam perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan Berlin. Sebelumnya, saya ingin kembali mengingatkan bahwa Internet of Things sendiri ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan berbagai device yang bisa saling terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. Internet of Things sendiri merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama dengan berbagai perangkat keras dan data melalui jaringan internet, sehingga bisa dikatakan bahwa Internet of Things ini menyambungkan sesuatu yang tidak dioperasikan oleh manusia ke internet. Nah, penerapan dari teknologi ini salah satunya adalah dengan menyematkan teknologi Internet of Things pada APD pekerja. Teknologi Internet of Things ini berperan sebagai smart PPE yang digunakan dalam alat pelindung diri itu sendiri. Apakah ada yang mau ditambahkan? Baik, dari saya izin menambahkan. Jadi tadi sempat ditanyakan juga untuk penerapan dari sistem IoT ini sendiri. Jadi untuk penerapan sistem IoT ini sendiri diterapkan pada proses-proses produksinya. Contoh yang pertama itu di bagian proses produksi bagian prisa, di situ terdapat kesalahan di bagian desain meja kerja yang menyebabkan sakit pada bahu kanan dikarenakan bagian dominan saat menggambar, serta sakit pada bagian punggung dan pinggang karena postur kerja bagian prisa cenderung membungkuk. Untuk solusinya, diberikan perbaikan pada desain meja kerja dan atau stasiun kerjanya. Untuk yang kedua yaitu pada proses produksi bagian penguatan warna. Di bagian penguatan warna ini terdapat masalah postur kerja penguatan warna dominan bertumpu pada bagian tubuh atas seperti bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Hal ini menimbulkan keluhan sakit dan pegal-pegal. Untuk solusinya yaitu diberikan melakukan job rotation agar mengurangi persentase terjadinya keluhan pada otot dan rangka pekerja. Yang ketiga yaitu pada proses produksi bagian pengeringan postur kerja. Nah, di bagian produksi bagian pengeringan ini, postur kerjanya dominan bagian tubuh atas seperti lengan, bahu, dan leher. Hal ini juga menyebabkan rasa sakit pada bagian leher karena mendongak ke atas untuk melihat kain agar tidak terbelit, dan juga sakit pada tangan dan bahu karena menahan kain agar tidak kusut. Untuk solusinya sendiri yaitu melakukan pergantian pekerja atau tempat kerja, atau job rotation. Dan yang terakhir itu pada bagian proses produksi, bagian pengepakan. Di bagian pengepakan ini, postur kerja operator dan ruangan tidak nyaman karena pengap dan jongkok atau duduk di lantai saat menjalankan aktivitas kerjanya. Hal ini menyebabkan rasa sakit pada bagian punggung, pinggang, bahu, dan leher. Untuk solusinya sendiri yaitu dengan menggunakan kursi jongkok pada saat pengepakan agar mengurangi kontak langsung dengan lantai. Dan untuk kendala suhu udara yang panas pada ruangan, ditambahkan kipas yang ditanam chip microcontroller berbasis Internet of Things atau IoT, sehingga suhu udara dapat dikontrol dan putaran kipas dapat diatur dari jarak jauh. Mungkin jawaban dari saya cukup. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih dari teman-teman kelompok 4. Baik, sekian karena ada keterbatasan waktu, kami tutup sesi tanya jawabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.